Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pada pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi dampak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 secara tepat. Yang kedua, dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo secara benar. Yang ketiga, dengan memperhatikan, siswa dapat mengetahui perpindahan kalor secara tepat. Oke, sebelumnya kakak mau tanya nih, kira-kira hari ini kita memperingati hari apa ya? Ya, jadi tepat pada tanggal 28 Oktober 2020 ini, kita sebagai bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kira-kira masih ada yang ingat gak? Apa itu Sumpah Pemuda? Nah, untuk mengulang kembali, sekarang kita buka dulu buku tematik tema 7 pada halaman 20 pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5 terdapat sebuah teks. Yuk kita baca bersama dengan seksama. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu telah dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap
orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat manusia terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menekankan rasa senasib penanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Nah, setelah kalian semua membaca teks bacaan dampak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, informasi penting apa saja yang kalian dapat dari teks bacaan tersebut? Ya, sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 membawa pengaruh yang sangat besar bagi organisasi pergerakan. Kemudian, peristiwa Sumpah Pemuda juga membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Informasi penting selanjutnya yaitu peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Nah, jangan lupa untuk mencatat informasi penting tadi pada buku catatan kalian masing-masing ya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya lagu kebangsaan yang dinyanyikan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928? Ya, lagu kebangsaan yang dinyanyikan pada saat itu ialah lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan penuh semangat dan jangan lupa perhatikan ketepatan nada dan temponya juga ya. Kita mulai pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya ya. Sebelumnya, kakak mau tahu nih, menurut kalian semua benda atau zat, mau itu zat padat, cair, dan gas, dapat berubah wujud tidak sih? Ya, semua zat atau benda dapat berubah wujud. Yang menyebabkan perubahan wujud tersebut adalah peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau panas. Contohnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas atau kalor. Contohnya dari peristiwa mengembun antara lain: 1. Dinding luar gelas basah apabila gelas berisi es. Yang kedua, titik-titik air atau embun
pada daun dan rumput di pagi hari. Yang ketiga, bagian dalam kaca mobil ikut basah saat mobil dikendarai dalam keadaan hujan. Dan yang terakhir, contohnya yaitu perubahannya awan menjadi titik-titik air hujan. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan benda yang lainnya. Contoh perubahan wujud zat selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Dalam peristiwa menyublim, zat memerlukan energi panas atau kalor. Contoh peristiwa menyublim dan mengkristal adalah 1. Kapur barus yang diletakkan di dalam almari lama-kelamaan akan habis atau padat menjadi gas. 2. Kamper yang dibiarkan di udara lama-kelamaan akan mengecil ukurannya dan habis. Benda padat menjadi gas. Yang ketiga, lubang knalpot menjadi kotor dan berwarna hitam karena gas CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Perubahan zat gas menjadi padat. Jadi, adik-adik semua, hari ini kita telah belajar tentang 1. Informasi penting dalam teks bacaan peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua, tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang terakhir, tentang peristiwa perubahan wujud benda atau zat mengembun, menyublim, dan mengkristal. Sekian video pembelajaran tematik untuk kelas 5 hari ini ya. Jangan lupa terus semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.